Assalamualaikum Sobat BKC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Selamat datang di podcast Cheese You. Oke, tema podcast kali ini adalah Ghost to Japan. Jadi kali ini aku nggak sendiri, aku bareng teman-teman aku. Di sini ada Diani, Echa, Desi, dan di sana ada Randy, ada Ihsan sama Gali. Aku juga nggak sendiri nih, nggak sama teman-teman doang, tapi ada beberapa guest star, apalagi bintang tamu utama di sini ada Bapak Abdul Tasyakur. Say hi Bapak. Oke, di sini juga ada Afarel. Dan ada Teh Dahlia. Halo. Dan ada Aryan. Halo, oke. Boleh nih kakak-kakak di sini perkenalan dulu biar kenal sama semuanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farel Yuniarya Putra Abdurrahman. Panggilannya Farel, umur 20 tahun. Alumni SMK Bakti Kencana tahun 2020. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dahlia Nurul Hikmah, panggil saja Dahlia. Umur saya 21 tahun, saya alumni SMK Bakti Kencana tahun 2020. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Januar. Umur saya 20 tahun. Saya alumni dari SMK Bakti Kencana tahun 2020. Halo Aryan. Halo. Oke, udah pada kenal kan semuanya? Kalian kenal? Kenal? Oke, mereka bertiga ini adalah alumni BKC tahun 2020. Oke, jadi kakak-kakak ini mau ke Jepang ya, bener gak? Iya, benar. Oke, kakak-kakak bisa gak perkenalan sekali lagi tapi pakai bahasa Jepang? Ya gak? Ya. Boleh. Dari sini dulu. Ya. Konnichiwa. Hajime mashite, watashi no namae wa Rian Januar tomoshimasu. Rianto yobarete imasu. Hatachi desu. Dojo yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Hajime mashite, watashi no namae wa Daria Nururu Hikuma desu. Daria to yonde kudasai. Toshi wa 21 歳です. Sindang kasih karakimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, minasan konnichiwa. Konnichiwa. Hajime mashite, watashi no namae wa Muhammad Farel Yuniarya Putra Abdurrahman tomoshimasu. Farel to ibarete imasu. Nenrei wa hatachi desu. Shiamis karakimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, kalian pada ngerti gak nih? Ada yang bisa gak di antara kalian ini, ada yang bisa ngertiin tadi perkenalan bahasa Jepang gak? Ada yang mau gak? Oke, kalau misalnya di kelas itu biasanya temen aku yang bisa itu Randy. Randy mau gak? Kenapa enggak? Coba atau Randy perkenalan juga ikut. Pakai bahasa Jepang. Boleh? Iya boleh. Hai, minasan konnichiwa. Konnichiwa. Hajime mashite, watashi no namae wa Randy Ferdiana desu. Randy to yonde kudasai. Hai. Toshi wa 17 歳desu. Chiamis karakimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Wow. Keren. Ini kita tuh padahal kakak-kakak kita itu baru belajar bahasa Jepang itu kelas 12 loh. 12. Iya. Tapi buat setelah pemula bagus sih. Iya bagus. Mbak Randy bagus, ada potensi tuh dan itu.
Wow. Dikembangin boleh tuh kalau dikembangin, mantep. Iya. Semangat. Semangat Cie, disemangatin sama kakak-kakak. Oke, gimana kalau misalnya kita nanyain kakak-kakak kita? Ya kan? Siapa yang mau nanya duluan? Ayo boleh. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Ganida. Kakak, kalau boleh saya bertanya, saya ingin bertanya motivasi apa yang membuat kakak ingin berangkat ke Jepang? Baik, dari saya dulu ya. Pertama-tama motivasi saya untuk kerja di Jepang itu, saya itu kan dulu sekolah itu jurusannya perawat ya. Nah kebetulan saya juga dapat job di Jepangnya juga, perawat juga, perawat lansia. Jadi saya ingin lebih menggali lagi ilmu tentang keperawatan di Jepang gitu. Dan juga teknologinya juga yang tentang keperawatan gitu. Baik, yang lainnya gimana? Kalau dari saya sih motivasi buat kerja di Jepang itu yang pertama, saya sendiri tahu gitu teknologi Jepang itu tinggi-tinggi, bagus-bagus gitu. Dari situ saya punya rasa ingin belajar lebih tinggi gitu, pengen belajar yang lebih-lebih lah gitu. Dan nggak munafik juga, pengen nyari penghasilan yang lebih gede lah gitu. Terima kasih pada Pak Abda yang sudah menawarkan program ini. Terima kasih Pak Abda. Oke, motivasi ya. Kalau bicara soal motivasi, saya itu dulu dari kecil kan pengen ya buat ada mimpi pengen ke luar negeri. Terus kebetulan saya bersekolah di SMK Bakti Kencana, dikenalin program sama Pak Abda buat kerja di luar negeri atau di Jepang. Jadi kebetulan sama nih kayak mimpi saya waktu kecil dulu pengen pergi ke luar negeri kan. Nah jadi kesempatan itu tidak datang 2 kali, jadi saya gas aja ambil gitu. Jadi mimpi kesampaian ya? Iya, alhamdulillah. Oke, lanjut siapa yang mau tanya? Ya ini boleh. Silakan. Oh, baik, terima kasih. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Diani Yustiani, saya dari kelas 11 Farmasi 1. Saya izin bertanya buat kakak-kakak, apa aja sih kendala kakak-kakak selama belajar bahasa Jepangnya di LPK JKI ini tuh? Terima kasih. Baik, dari saya dulu ya. Kendala belajar bahasa Jepang di LPK JKI. Pertama, bahasa Jepang itu sulit banget ya, bisa dibilang. Daripada bahasa Inggris itu, bahasa Jepang itu sulit gitu. Bahkan katanya termasuk bahasa keberapa tersulit di dunia Ketiga. gitu. Iya, Ketiga, benar, tersulit ketiga di dunia gitu. Setelah Arab. Ya. Ya, setelah Cina, Ya. benar. Kendalanya itu di tulisan sih. Tulisan Jepang itu kan beda ya. Kita kan biasanya belajarnya tulisan Latin gitu. Itu asing banget tulisan Jepang tuh. Jadi kendala paling utamanya itu di tulisan gitu. Itu sih kalau dari yang lain. Kalau dari saya sih kendala belajar bahasa Jepang memang yang pertama huruf, soalnya beda banget di dalam bahasa Jepang itu ada 4 jenis huruf, yaitu hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Yang paling sulitnya itu ya bagian-bagian kanji, karena kanji itu gabungan dari huruf hiragana dan katakana ya, sekedar informasi aja. Jadi belajar bahasa Jepang itu di sisi lain sulit, bener. Begitu, Jul. Di sisi lain juga ada gampangnya gitu, ada gampangnya adalah gitu. Gitu deh. Oke, kalau kendala pas pertama kali belajar bahasa Jepang, saya itu memang bener semuanya hampir sama. Pasti kendalanya di hurufnya, karena alasannya kan beda ya hurufnya. Harus ngapalin lagi huruf-huruf baru. Sama mungkin di
ngapalin kanji itu sulit sih. Kalau belajar bahasa tuh kayak belajar dari bayi lagi gitu, bahasa ibu gitu kan. Soalnya kan huruf itu dasar buat belajar bahasa gitu. Jadi gitulah nilainya. Kurang lebih gitu sih. Bener-bener banget. Emang ya bahasa Tapi sulit. mungkin sekarang udah bisa ya bahasa Jepang ya. Kira-kira udah level berapa gitu tuh, udah punya apa legalitas dari lembaga yang dipercaya oleh Jepang itu tingkatan berapa gitu. Kalau soal legalitas, kita udah pernah ikutan ujian dari Japan Foundation atau JFT. Alhamdulillah semuanya dapat lulus di setara N4. Terus yang kedua, kita juga pernah mengikuti JTS dan alhamdulillah Dahlia lulus gitu ya. Dengan nilai skor yang memuaskan, alhamdulillah banget gitu. Itulah. Ya. Tepuk tangan dulu dong, itu sulit dong. Salah satu sulit bahasa Jepang itu. Berapa waktu itu ininya skornya Dahlia hasil apa JTS itu? 478. Weh. Itu sebentar lagi udah bisa Iya. N3 ya. Iya, kalau 500 itu dapat N3 gitu. Ya. Bagus ya. Iya, Vivian mau nanya nih ke Bapak. Ke Bapak. Boleh. Bapak waktu dulu kenapa sih bisa kepikiran gitu ngediriin LPK terus buat ngeberangkatin anak-anak ke negara Jepang, dan kenapa harus Jepang gitu, Pak? Terima kasih sekali ya ini pertanyaannya. Yang memotivasi saya untuk untuk alumni SMK Bakti Kencana Ciamis bekerja ke luar negeri terutama Jepang ya. Sesuai dengan visi misi saya ya sebagai kepala sekolah SMK Bakti Kencana Ciamis, bisa dilihat dari di sana tuh. SMK Bakti Kencana Ciamis kompeten, inovatif, kreatif, berkarya dan mendunia ya. Mendunia. Jadi kita ya punya skill yang kompeten ya. Setelah kompeten kita inovatif, kreatif, berkarya. Bahasanya juga ini kan merupakan karya ya. Bahasa Jepang itu kita belajar susah-susah gitu ya. Terus kita sampai hasil mendapatkan sertifikat dari lembaga yang dipercaya oleh Jepang, itu suatu karya gitu ya. Nah, tapi karya ini harus diperkenalkan ya ke masyarakat ke masyarakat luas ya. Ya kita untuk lebih ininya kita harus mendunia ya. Gitu. Kenapa harus mendunia ke Jepang ya? Karena secara ekonomi Jepang itu ekonominya lebih maju daripada Indonesia gitu. Kita negara berkembang sedangkan mereka merupakan negara maju, otomatis dalam penghasilan juga pasti lebih gede di Jepang ya. Tadi juga seperti yang dibilangin sama Farel gitu ya. Alasan yang kedua, motivasi kedua kenapa pergi ke Jepang? Terus terang saja ingin jadi orang kaya gitu ya. Nah itu ya, jadi orang Alasan kaya. utama, Pak, itu. Ya itu makanya saya bermimpi dan berkeinginan untuk anak-anak lulusan SMK Bakti Kencana Ciamis ya harus bekerja pergi ke luar negeri untuk mendapatkan uang banyak ya, dan nanti punya karir yang lebih menjanjikan gitu ya. Makanya selain itu untuk ke siswa-siswa kita bisa belajar di dalam sekolah, juga bisa menerima siswa dari SMK lain, dari sekolah lain, semua jurusan bisa. Oleh karena itu SMK Bakti Kencana Ciamis membuat lembaga kursus ya yang namanya Japan Kencana Indonesia, ini untuk menampung masyarakat dari luar SMK Bakti Kencana Ciamis untuk belajar bahasa Jepang dan disalurkan bekerja ke luar negeri terutama ke Jepang ya. Jadi dari pertanyaan tadi motivasinya sebenarnya dua ya. Satu ingin mendapatkan
penghasilan yang lebih gede daripada di Indonesia untuk para alumni ya. Ya kesejahteraan lah gitu ya. Yang kedua ya untuk tadi ya alih teknologi ya, karena teknologi di Jepang itu sangat sangat bagus, sangat tinggi ya. Karena kalau di Jepang itu misalnya di dalam perawat gitu ya, itu alat memandikan ya, alat itu udah beda sekali ya. Jadi lebih praktis di sana ya. Mungkin itu dulu ya penjelasan saya kenapa harus Jepang ya. Bahkan saya bermimpi nanti 3 tahun kemudian bisa saya menyalurkan tenaga kerja ke Australia, Selandia Baru, sama Kanada ya. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama-sama. Benar-benar menginspirasi ya kenapa harus Jepang, karena emang Jepang juga seperti yang kalian tahu itu tuh adalah negara maju ya. Negara macan Asia kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah jadi negara macan Asia. Teknologinya bener-bener udah maju banget. Bahkan WC juga yang transparan gak sih kayak? Iya, ada itu yang sempat viral di Instagram tuh. Iya. Transparan toilet di tempat umum tapi bisa tutup, tenang aja gitu. Pasti Nanti Farel sama Dahlia di toilet yang transparan. Ya. Oke, barangkali yang lain ingin bertanya yang silakan. Dong. Cowok-cowok nih. Ya. Perkenalkan, saya Randy. Udah Ya, udah tahu. Izin bertanya kepada kakak-kakak semua, apakah ada suka duka selama belajar bahasa Jepang selama ini? Oke, terima kasih. Banyak duka, mulai dari saya ya. Kalau sukanya banyak, bisa belajar hal yang baru, dan hal yang barunya itu tuh yang bakal berguna banget itu buat kedepannya. Kalau dukanya sih, kita kan waktu itu belajar mulai dari awal pandemi COVID-19 ya. Jadi banyak kendala-kendala pas kita mau ujian, sempat kena cancel berapa kali? 4 kali ya? 4 kali dalam setahun itu. Yang harusnya kita tuh ujian, tapi kan di cancel sama penyalurnya atau panitianya ya, penyelenggaranya. Jadi kita tuh harus ngelur waktu. Itu sih yang bikin kita lama berangkat itu. Salah satunya ya pandemi COVID-19 itu. Kalau dari saya. Kalau dari saya ya belajar bahasa Jepang tuh emang bener sih banyak dukanya gitu ya daripada sukanya. Sukanya itu gimana ya? Ya bisa belajar sama teman-teman gitu kan, daripada gabut gitu ya. Mengisi waktu yang bermanfaat itu. Terus dukanya bener tadi kata Farel, udah beberapa kali di cancel ujian, jadi kan kehambat gitu. Kita juga kan lulus tuh dari tahun 2020. Nah, baru ada kemajuan itu kan baru sekarang ya, 2021 baru ujian itu. Terus keberangkatan baru 2022 gitu. Itu gara-gara kehalang COVID itu. Iya, gara-gara itu. Kalau gak ada COVID mah udah di sana semua. Iya. Udah dapat uang ya. Iya, betul. Iya. Itu sih kalau dari saya. Kalau saya sih sukanya banyak juga, sukanya terutama pas lagi belajar bareng itu kan seru aja gitu. Jadi belajarnya juga kan santai, nggak kayak belajar di sekolah. Jadi santai sambil bercanda-bercanda sama senseinya juga asik orangnya, untungnya gitu. Terus dukanya kita di nunggu mau ujian, dukanya itu karena iya tadi COVID, banyak yang kehambat gara-gara COVID itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah beres ya COVID-nya, mudah-mudahan cepet hilang gitu COVID-nya. Jadi gak ada lagi rencana yang udah kita susun dari awal, jadi gak gara-gara COVID jadinya kehambat gitu. Udah dukanya, gak ada lagi dukanya.
Gitu ya Randy, banyak ternyata suka dukanya kalau misalnya kamu nanti mau ke Jepang kalian. Mudah-mudahan nanti Randy pas mau ke Jepang itu udah gak ada hambatan lagi gitu. Apalagi sekarang masih sekolah kan. Sambil sekolah bolehlah baca-baca dikit-dikit gitu buat kedepannya. Semangat, ganbate. Gambate. Oke, ini dari cewek-cewek juga nih kayaknya. Dari cewek-cewek yang mau nanya. Wih. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati Putri dari kelas 12 Farmasi 2. Pertanyaan saya itu, fasilitas apa saja yang didapatkan oleh kakak ketika bekerja di Jepang? Maaf. Jadi mungkin gambaran nanti di Jepang itu dapat apa aja fasilitasnya gitu. Kalau fasilitas kan tergantung visa, tergantung perusahaan juga. Terus kalau kebetulan kita itu programnya visa Tokutei Gino atau visa bekerja gitu ya, bukan magang. Kalau fasilitas tergantung perusahaan, karena Dahlia yang udah dapat job duluan, boleh dijelaskan? Jadi saya kan udah dapat job ya di daerahnya itu di Okayama. Fasilitas yang saya dapetin tuh ada apato atau apartemen lah kalau di bahasa kitanya. Apartemen, terus dikasih juga sepeda buat transportasi. Jadi kan di sana mah nggak pakai motor ya, pakai sepeda ke mana-mana tuh. Ya. Sehat juga. Sehat. Apartemen, sepeda, terus kita juga dikasih buat jaringan internet juga ada disediakan. Wifi ya? Iya, wifi di apartemen. Gajinya berapa gajinya? Fasilitas gajinya berapa berdasarkan apa? Kontrak ya? Iya. Kalau di kontrak sih gajinya sekitar 20 jutaan. Wih. Tapi itu kotor ya. Kalau bersihnya sih sekitar 16 juta sekian lah gitu. Itu di mana sebulan 16? ya betul. Itu udah kepotong apartemen, gas, listrik sama asuransi ya, sama wifi juga itu sih. Ya mungkin fasilitas yang akan nanti didapatkan ya. Dan kebetulan alumni kita juga sudah ada yang di sana yaitu Yopi ya. Nah, sekarang juga di sana sama jenis pekerjaannya yaitu perawat ya. Gajinya hampir sama ya. Pokoknya ya bersih itu 16-an lah ya. Kalau nggak salah sama 21 berapa gitu kalau dirupiahkan ke Indonesia gitu. 21 jutaan lah ya. Tapi ya tadi dipotong-potong jadi 16-an gitu ya. Mungkin kalau biaya hidup gimana? Biaya hidup. Tapi kan biaya hidup nggak semahal itu ya. Coba jelasin. Ya. Biaya hidup kalau yang saya dengar dari senpai ya, dari senior katanya untuk makan itu sekitar 3 jutaan 1 bulan gitu. Saya disaranin buat bawa bumbu-bumbu Indo gitu dari Indonesia gitu biar menghemat pengeluaran gitu lah. Untuk 1 tahun ya. Iya, kalau untuk bisa. 1 tahun tapi Kalau bisa. 1 minggu udah habis. Iya. Itu sih mungkin segitu. Oke, kebetulan di sini juga ada loh. Ayopi udah berangkat ya. Di sini tuh teman-teman Vivian tuh ada keponakannya Ayopi. Ini namanya Mana? Eca. Oh, ini keponakannya Yopi. Iya. Suka suka komunikasi sama Yopi. Suka. Apa ceritanya Yopi ke kamu? Ceritain Ya cerita di sana gitu di Jepang seperti apa gitu. Ya ceritain kayak lokasi-lokasi yang itu kok yang
yang bagus gitu Yang untuk bagus, selfie. ya. Buat main bagus. Ya tempat wisata. Terus nyeritain tentang kerjanya gimana. Terus ceritain tentang Jadi kalau udah dengar cerita dari Yopi mungkin kamu mau ke sana. Minat ke Jepang. Iya. Ya nanti belajar bahasa Jepang dulu ya. Yang bagus ya. Ujian lulus ujian bahasa Jepangnya ya gitu. Ya. Sok silahkan tanyain ke siapa yang mau nanyanya. izin bertanya bagaimana proses pemberangkatan ke Jepang? Ini Dahlia aja. Oke. Ya, proses pemberangkatan ke Jepang itu kalau saya itu belajar bahasa Jepang itu dari lulus sekolah ya, dari tahun 2020. Itu belajar sekitar ada 6 bulanan kali. 6 bulanan belajar intensif gitulah, belajar seriusnya 6 bulanan. Terus ujian JFT, ujian bahasa Jepang itu harusnya dari tahun 2020 itu udah ujian kita, cuman ya gara-gara ke cancel Covid itu ya. Jadi kita baru ujian itu tahun 2021, ujian JFT atau ujian bahasa Jepang. Terus ada ujian lagi, kalau saya kan ngambil jobnya kaigo atau perawat ya, buat Pisa Tokutegino. Syaratnya itu harus punya sertifikat profesi ya. Itu ujian lagi di Bandung. Ujiannya juga 2 kali, ujian yang bahasa Jepang sama bahasa Indonesia gitu. Terus habis beres ujian 3 kali itu kita lanjut ke interview ya, interview atau mensetsu bahasa Jepangnya. Mensetsu sama user. Nah, interview juga saya tuh udah beberapa kali gitu, jadi nggak langsung lolos gitu. Ada inilah perjuangannya, iya. Nah, habis lolos ini interview, langsung kita nunggu ini turun kontrak. Nah, habis nunggu kontrak jadi, terus kita siapin syarat-syarat buat pembuatan COE atau Certificate of Eligibility. Sertifikat layak tinggal Jepang. Itu syarat buat itu tuh kita butuh paspor, surat kontrak, bisa belum? Paspor, surat kontrak, sama ada lagi surat-surat yang surat izin orang tua. Nah, nunggu COE itu sekitar ada 1 bulanan lah dari tanggal pengajuan itu. 1 bulan COE dari tanggal pengajuan. Ya. Ya, kalau saya itu dulu pengajuan COE itu bulan Agustus. Jadinya itu bulan September COE-nya itu. Ya. Nah, habis COE jadi ke Bandung buat bikin BPJS ketenagakerjaan itu. Kan syarat pekerja Indonesia ke luar negeri kan harus punya BPJS ketenagakerjaan gitu. Nah, terus beres BPJS lanjut ke buat PISA. Nah, PISA itu ibaratnya tahap terakhir lah, pembuatan PISA di Jakarta gitu. Habis itu udah deh tinggal beli tiket, tinggal cus berangkat gitu. Mau berangkatnya kapan Teteh? Aduh, insya Allah hari Rabu. Tanggal 19 Oktober. 2 hari lagi dong. Oh my God. Doain ya guys, doain. Akhirnya ya setelah perjuangan panjang ya. Iya. Ini kakak 2 ini juga semangat dong. Iya, aku semangat. Kita juga lagi interview, lagi tahap interview, lagi tunggu proses pengumuman. Doain mudah-mudahan lulus dan lancar. Selanjutnya bisa nyusul gitu. Dan lain. Tapi itu waktu pas tesnya ya. Betul pas tesnya, kalau boleh tahu Teteh ngambil tesnya apa yang pertama? Yang pertama itu tes JFT atau tes bahasa Jepang. Soalnya kan syarat untuk Pisa Tokutegino itu harus punya sertifikat JFT setara dengan N4
level bahasa Jepang itu kan ada 5 level. Iya. Yang paling tinggi itu N1. Nah, kita itu minimal level itu N4. Jadi yang pertama itu JFT dulu. Yang kedua itu apa sih? SSW ya, SSW. Specificated Skill Worker. Ya. Spesifik. Jadi skill, sertifikat skill. Iya itu. Kompetensinya uji kom lah kalau istilahnya. Nah, uji kom. Nah, itu tuh ada 2 bahasa, yang bahasa Indonesia sama bahasa Jepang gitu. Lebih gampang yang bahasa Jepangnya ya? Iya, Sumpah. benar. Tesnya nggak sulit kok. Tesnya nggak sulit. Aman. Kalau tes yang SSW itu yang kayak uji kom itu kan ada 2 kali ya, harus pertama bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Pas kita tes yang paling sulit itu yang bahasa Indonesianya. Justru yang bahasa Jepangnya tuh gampang. Asli ya, ini bukan mau sombong atau gimana. tapi benar-benar gampang asli. Kayak iya, semuanya alhamdulillah kita sekali ujian lolos gol gitu alhamdulillah. Jadi nggak nunggu lama lagi. Iya. Sumpah itu yang paling gampang itu bahasa Jepangnya daripada bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia tuh mengecoh gitu. Mengecoh, sumpah. Kan pilihan ganda itunya ya, soalnya tuh. Kita itu ibaratnya harus memilih yang paling benar daripada yang benar gitu. Jadi semua jawabannya tuh benar, tapi mana nih yang paling benar, yang paling tepat gitu. Logika lah gitu kayak gini mah. Itu. Kayak waktu ulangan aja nggak sih, menjebak-jebak gitu? Iya benar. Indonesia ya gimana? Bahasa Indonesia memperumit banget ya. Padahal bahasa kita sendiri. Iya. Berarti emang itu kita harus JFT apa ada sebenarnya ada yang ujian lain? bahasa Jepang itu ada JFT, JLPT, JITES, NATES gitu. Cuman kalau karena kita milihnya Tokutegino, syaratnya itu harus JFT gitu. Ada beberapa macam visa. Jadi di Jepang itu ada beberapa macam visa, ada Gino Jisuse gitu, ada Tokutegino. Bedanya antara magang dan bekerja benar gitu. Kalau kita milihnya yang bekerja benar, bukan magang gitu. Kalau magang kan sifatnya kayak transfer ilmu gitu. Kalau bekerja mah bekerja aja gitu, sama semuanya, job desk-nya, terus gajinya, hak-haknya disamain sama orang Jepang gitu. Tuh. Iya, oke. Kan tadi ngebahas kayak Tokutegino gitu ya. Itu Tokutegino itu sebenarnya spesifiknya itu kayak apa sih, maksudnya gimana? Tokutegino itu bisa pekerja, sebenarnya bukan perawat doang sih itunya, jobnya. Banyak ya. Cuman boleh Ya ada banyak lah jobnya gitu, ada pengolahan makanan, industri, pertanian. pertanian juga ada, peternakan juga ada. Aparel di apa? Semuanya kebetulan kita semua dari perawat gitu ya. Oh, jadi masuknya ke perawat. Kesehatan gitu. Karena nih bocoran nih, kalau Kaigo itu lebih cepat dan lebih gampang, guys. Iya, gajinya juga. Lebih gampang juga, lebih gede. Gajinya lebih gede. Gitulah gitu, Pak. Yang paling utama sih gajinya lebih gede. Iya. Terima kasih ke Pak Abda nih sekali lagi nih, aduh udah ngasih program ini nih. Tepuk tangan dong buat Pak Abda dan SMK Bakti Kencana Ciamis yang udah ngasih kesempatan dalam program ini. Ya. Bagus banget nih. Ini tuh kita tuh udah pada nanya ya, tapi ada satu yang belum nanya. Ternyata itu tuh yang kayak Cina ya kayaknya. Jangan rasis ya. Iya boleh. Isan nanya. Ya, perkenalkan nama saya Ade Isan Abdul Fikri. Nama panggilan mah Isan aja. Saya itu dari kelas 12 Permisi 1. Izin bertanya nih Kak. Kakak itu di sana ngambil kerja di bidang Kaigo, perawat. Kaigo. Gajinya itu rata-rata berapa sih Kak? Ya sekitar untuk awal-awal ya 20 sampai 22 gitu. Cuma kalau kita udah tinggal lama di sana bisa sampai 30-an, ada bisa sampai 30-an gitu. Jadi kalau misalkan kita semakin bagus, bahasanya oke, dan lain-lain pasti ada kenaikan gitu. Sampai 38-an gitu kalau nggak salah sebulan itu. Ya, terus belum lagi kan nanti di perusahaan dikasih bonus juga loh. Ada bonus perusahaan ngasih berapa ya? Dahlia nih katanya udah ada bonusnya Dahlia. Iya, Dahlia dapat bonus loh dari perusahaan. Berapa tuh dah? Kalau nominalnya saya lupa lagi ya. Wah. Yang jelas ada ya. Ada bonus akhir tahun gitu kayak gitu. Berapa tuh? Bonus akhir tahun. Nggak potong dari gaji ya? Enggak, ada
Tapi lupa lagi saya nominalnya. Berapa? Beneran gak apa-apa, beneran lupa. Jadi bager teuing ya mah ieu perusahaannya belum ini udah ngasih bonus. Ya. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Jadi kalian punya kesempatan lah gitu ya. Kalian yang masih muda-muda, banyak potensi. Randy tadi udah bagus banget itu asli. Udah lumayan kayak native speaker lah gitu. Asli. Siap gitu ke sana ke Jepang? Oh iya. Kalian mau kerja ke Jepang nggak kira-kira di yang ada di sini? Ada minat? Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kalian berangkat ya. Jadi Amin. kita nyusul di sana ya. Nyusul kita. Ngaliwet di sana ngaliwet. Ngeliwet di sana. Sebagai informasi ya, kemarin saya ketemu sama ini perwakilan dari KUMI-AI ya. KUMI-AI itu jadi organisasi buruh migran di Jepang ya. Jadi sekarang tuh sangat terbuka untuk untuk pekerjaan pertanian, perawat ya, sama pengolahan makanan ya.